عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di rumah Allah. Semoga pertemuan ini benar-benar mengantarkan kita untuk dapat bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Pertemuan ke pertemuan berikutnya dilaksanakan di masjid-masjid di seluruh dunia, membuktikan bahwa umat Islam tetap bersatu walaupun banyak masalah dan banyak program yang dilontarkan oleh pihak luar ingin memecah belah umat Islam. Alhamdulillah kita dapat bertemu di tempat ini, dan juga bukan cuma kita yang mengadakan pertemuan seperti ini di subuh hari ini, di tempat-tempat yang lain pun banyak umat Islam bertemu. Setelahnya sholat subuh langsung melaksanakan kajian. Ini memberi makna bahwa umat Islam tetap bersatu. Tingkat internasional tidak bisa diganggu. Maka dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan di samping kepada yang hadir di tempat ini, harapan untuk bisa bertemu di akhirat juga disampaikan kepada semua pengguna alat komunikasi, media sosial, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya yang selalu memanfaatkan sains dan teknologi untuk ibadah. Semoga Allah pertemukan kita semuanya dalam surganya. Berbeda dalam memandang dan juga memahami ayat Al-Quran dan Sunnah, itu realita yang tidak dapat kita bantah keberadaannya. Sejak zaman Rasul, zaman sahabat, selalu ada perbedaan-perbedaan. Dan saya pun menyampaikan khusus ini kepada para pengguna Instagram dan YouTube dengan akun Cahaya Huruf Al-Quran. Alhamdulillah baru sejak 5 bulan yang lalu, alhamdulillah pertemuan dari waktu ke waktu semakin bertambah anggotanya. Dan ungkapan-ungkapan yang saya sampaikan tentang Quran, tentang Sunnah, tentang pemikiran, ada yang direspon dengan positif, ada juga yang membantahnya, ada juga yang menanggapinya. Saya sampaikan kepada semua pihak, jazakumullah ahsana jaza. Itu membuktikan bahwa kita itu bertemu dalam Al-Quran, walaupun cara berpikir berbeda. Semua yang berbeda ini kita berharap bertemu di surga. Sama semuanya. Terkait dengan masalah Rabiul Awal saat ini, banyak sekali acara-acara peringatan Maulid Nabi di berbagai tempat yang telah menimbulkan pro dan kontra. Yang pro tentunya ingin membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, yang kontra ingin memelihara sunnah Rasulullah. Dua-duanya beriman kepada Rasulullah. Semoga Allah catat sebagai yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan beriman kepada Rasulullah tentunya beriman kepada yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kepada saudara-saudara saya yang memberikan tanggapan, ada yang pro dan kontra, saya sampaikan harapan, jazakumullah ahsana jaza. Semoga pertemuan di YouTube, pertemuan di Instagram mengantarkan kita bertemu di hadapan Allah nanti di akhirat. Sebagaimana bertemu di sini di masjid, ini adalah merupakan rumah Allah, Baitullah. Saya ingin menyampaikan sepotong hadis, panjang hadisnya, tapi saya ambil di akhirnya saja, atau terjemahnya sajalah sekilas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu meringankan beban yang dialami seorang hamba di dunia, dia adalah mukmin, maka Allah akan
meringankan beban di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan, akan Allah berikan kemudahan dunia akhirat. Luar biasa ya. Kita berupaya memberikan kemudahan cuma di dunia, balasannya kemudahan dunia akhirat. Kemudian man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi keaiban seorang muslim di dunia, Allah tutup keaibannya dunia akhirat lagi. Maka kita sangat penting untuk menutupi keaiban orang, tidak membongkar keaiban. Terus bagaimana dalam urusan politik? Kan wilayah sama urusan politiknya. Sebab kalau tidak membongkar keaiban kelihatannya kurang seru gitu ya. Tapi kita tentunya berjuang, yang namanya mukmin pasti semuanya juga tidak ada yang bersih dari dosa, punya dosa. Yuk kita tutup dosa mereka. Semoga Allah menutup dosa kita. Kita tutup keaiban mereka, semoga Allah menutup keaiban kita di dunia dan akhirat. Duh, kalau tidak Allah tutup keaiban kita, malu kita setiap hari itu. Ada saja perbuatan yang memang kita sembunyi-sembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Allah Maha tahu. Kalau Allah membongkar keaiban kita, aduh, tentunya kita tidak mungkin bisa bertemu dengan siapapun, malu terus. Bahkan seorang sahabat Nabi pernah menyatakan, kalau tidak Allah tutup keaibanku, kalau keaibanku tercium baunya, tak mungkin seorang pun mau dekat dengan aku. Subhanallah, tingkat sahabat Nabi ya. Lanjutannya adalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kita ingin senantiasa memberikan manfaat kepada yang lain, berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi yang lain, selama orang itu senantiasa memperhatikan orang lain dengan penuh ya kesayangan, kecintaan, supaya tertolong, supaya terjaga, Allah akan menjaganya. Jadi kalimat al-hadis wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut berjuang untuk memberi bantuan kepada yang lainnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu dalam arti yang mengantarkan dirinya untuk menjadi ahli ibadah, ilmu yang mengantarkan dirinya untuk lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk menempuh perjalanan menuju surga. Kita saat ini juga sedang mencari ilmu di masjid ini, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis. Kita gali bersama, semoga Allah mudahkan kita menuju surganya. Lalu kalimat berikutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berlangsung perkumpulan, pertemuan di salah satu rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Bait min buyutillah. Kalau Baitullah saja satu, itu adalah yang di Mekah. Tapi baitun min buyutillah, itu semuanya masjid di seluruh dunia adalah rumah Allah. Siapa yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Yatlun itu membaca dengan keimanan. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ada tilawah, ada qiraah, ada tartil, ada tadabbur. Kalau qiraah membaca secara umum, termasuk membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca Quran, membaca WhatsApp, itu qiraah itu. Kalau tilawah, Al-Quran menyebutkan khusus dengan kitabullah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu kitab. Kalimatnya orang yang membaca kitabullah. Jadi kalau kitabullah tentunya yang turun dari Allah, dari mulai kitab terdahulu suhuf sampai kepada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Orang yang membaca kitabullah itu berarti ada kalimat keimanan di dalamnya. Nah, kitabullah, yatluna kitaballah, siapa yang berkumpul di muka di rumah Allah di masjid, membaca kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, dan dilakukan juga dirasah, tadarus. Yatadarasun itu fi'il mudhari,
Masdarnya tadarus. Biasa dilakukan di bulan Ramadannya tadarus. Apa itu tadarus? Tadarus itu membaca lafadznya, diperbaiki mana ada yang kurang baik bacaannya, dikaji maknanya, kemudian ditadaburi dan hasil tadabur masing-masing disampaikan supaya memang saling membantu, saling menolong satu sama lain. Itu tadarus dalam arti yang sebenarnya. Terus tadarus di kita bagaimana? Itu tadarus bagian dari mana tadarus. Enggak sia-sia, hanya sekedar membaca juga bagian dari mana tadarus. Sebab realitanya di kita bukan tadarus dalam arti yang sebenarnya, tetapi qiraah atau tilawah. Tapi tidak masalah karena suka ada perbaikan membaca kan. Wa yatadarasunahu bainahum, orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca mentilawah Alkitab, kitabullah, dan yatadarasunahu mengkaji maknanya, illa nazlat alaihimus sakinah, akan tercurah kepada mereka as-sakinah. Sakinah, ketentraman kalbu, bukan ketentraman fikiran atau perasaan. Urusan fikiran sibuk terus. Urusan perasaan terkadang bimbang, gelisah, takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mendengar di sana ada yang maksiat, ya Allah aku ingin memperbaikinya tapi belum mampu. Berikan kepada aku ya Allah hidayah dan taufikmu. Mendengar orang yang terdekat kepada kita kemudian menghadapi suatu kesulitan yang sangat berat. Ya Allah berilah aku kemampuan membantunya, menolongnya. Berat rasanya. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh putranya. Nangis sampai menetes air matanya. Sedih biasa Rasul juga. Tapi tidak menghilangkan sakinah. Apa makna sakinah? Ketentraman kalbu dalam keadaan iman terus. Sudah disampaikan pertemuan yang lalu, ada qalbu, ada fuad. Yang membuat air mata jatuh karena sedih, itu fuad. Tetapi qalbu tetap hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nazlat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan akan terpenuhi, tercurah kepada mereka rahmah Allah. Sampai kalimatnya ghasyiyat. Ghasyiyat itu menutupi ya. Ghisyawatu walahum azabun azim wa ala absarim ghisyawatun. Ya. Untuk orang kafir mereka tertutup dengan matanya, pandangannya mereka tertutup. Nah, di sini ghasyiyat ini adalah rahmah menutupi kita. Artinya kalau sudah tertutup mata kita dengan rahmat Allah, kalbu kita dengan rahmat Allah, pikiran kita dengan rahmat Allah, maka tentunya yang terlihat, yang terdengar hanya yang menuju rahmat Allah. Mata kita sudah tertutup dengan rahmat Allah, enggak mau melihat yang tidak diridhai oleh Allah. Tertutup melihat yang tidak diridhai oleh Allah. Kalbu kita sudah dicurahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan merasakan nikmat zikir dan tidak merasakan nikmat kalau umpamanya ada hal-hal yang memang membuat kita tidak zikir. Jadi ghasyiyatuhumur rahmah. Wa hafathumul malaikah, al-malaikah menaungi kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat itu ada sekelompok malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan perjalanan mencari kelompok yang sedang zikir. Ketika ditemukan, maka satu sama lainnya memanggil, di sini ada ahli zikir, ayo ke sini, ke sini, ke sini. Maka setelahnya sampai di situ, lalu sayap jadi bentangkan dan menaungi orang-orang yang ahli zikir. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, apa sih yang dikerjakan oleh mereka? Malaikat menjawab, mereka sedang bertasbih, tahmid, kemudian tahlil, takbir, membaca ayat-ayatmu. Lalu Allah kembali bertanya, dan Allah Maha tahu, lebih tahu daripada malaikat. Namun kenapa bertanya? Biar terdengar pertanyaan dan jawaban oleh kita. Maka bertanya lagi, apa sih yang mereka minta, yang mereka cari, yang mereka harap? Maka malaikat menjawab, mereka mengharapkan surga ya Allah. Emang mereka udah tahu, udah lihat surga? Belum. Kalau sekiranya mereka sudah lihat gimana? Malaikat menjawab, pasti akan lebih semangat lagi berjuang beramal untuk mendapatkan surga. Terus apa yang mereka takuti?
Mereka takut neraka ya Allah. Emang mereka udah tahu neraka? Belum. Kalau mereka sudah lihat kayak apa? Kata malaikat, oh kalau mereka sudah melihat neraka, tentunya mereka akan meningkatkan upaya untuk menjauhi perbuatan yang mengantarkan kepada neraka. Akan berjuang untuk menjauhi kemaksiatan dengan segala upaya. Dan akan berjuang untuk menyelamatkan diri berbagai cara. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, Ushidukum, persaksikanlah oleh kalian, sampaikan kepada mereka, laqad ghafartu lahum dzunubahum, aku sudah menghapuskan dosa-dosa mereka. Semoga kita semuanya dengan kumpul seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu tidak selalu kumpul di masjid, tentunya di tempat yang lain juga bisa zikir dimanapun. Karena tadi juga ahli zikri. Jadi malaikat yatamisuna ahla zikr, mereka mencari ahli zikir. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Wahaffathumul malaikatu, malaikat melindungi mereka dengan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang zikir di depan para malaikat karena memang ada kesamaan. Ahli zikir sedang menghadap kepada Allah, kalau malaikat selamanya menghadap kepada Allah, enggak pernah lalai. Kalau kita kan zikir lalai lah. Namun ketika zikir berarti kita memang disederajatkan dalam kesuciannya dengan malaikat. Namun tentunya manusia apabila sedang dalam keadaan suci, bersih, derajatnya di atas malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat bersih suci memang enggak ada godaan. Kalau malaikat itu wajar bersih terus, diciptakan oleh Allah sebagai ibadah terus. Kalau kita kan banyak godaan. Akan berbeda tentunya kan kalau umpamanya orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya dekat dengan orang miskin. Orang kaya jalan kaki menuju masjid. Orang miskin jalan kaki menuju masjid. Kenapa ke masjid pakai jalan kaki? Udah gak punya kendaraan. Kalau orang kaya punya kendaraan tapi ke masjid, ya jelas berbeda nilainya kan gitu. Nah demikianlah sebetulnya apabila ada orang miskin bersedekah, orang kaya bersedekah. Orang miskin bersedekah perjuangannya berat. Orang kaya bersedekah ya enggak berat. Berbeda di situ. Makanya sekarang perbandingan manusia dengan malaikat. Apabila manusia bersih, suci, itu berat, banyak godaan. Malaikat bersih, suci, enggak banyak godaan. Cuma kalau manusia dalam keadaan bersih, bersama malaikat. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِئْ بِهِ نَسَبُهُ. Apabila ada orang yang terlambat beramal, dengan merasakan, wah saya mah walaupun gini-gini, tapi orang tua saya kiai kok. Lingkungan saya adalah lingkungan ahli ibadah. Saya aja begini. Ya udah nggak ada pengaruhnya. Kesolehan orang tua nggak ada pengaruhnya buat dia. Sebab di hadapan Allah hanya mempertanggungjawabkan pribadi masing-masing. Untuk kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah mengkaji surat Ad-Duha yang belum dicetak tapi sudah diupayakan, sudah diedit, insyaallah sebentar lagi lah. Kenapa surat Ad-Duha? Ya dalam rangka menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, rasanya ingin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menjiwai dan mentadaburi surat Ad-Duha. Dan saya kasih judul Tasawuf Syar'i, dengan cinta Nabi menuju ridha ilahi. Wah ada tasawuf syar'i, di mana ada tasawuf syar'i? Ya kan sekarang mah kalimat syariah suka dipakai label macam-macamnya. Oh segala macam syariah gitu, jadi rame, banyak peminatnya gitu. Kalau pakai syariah, bank syariah, perumahan syariah, kemudian gak tahu ada main bola syariah enggak ya? Iya harusnya ada tuh. Olahraga syar'i gitu. Nah, makanya saya angkat nama tasawuf syar'i, dengan cinta Nabi menuju ridha ilahi. Ada masalah apa dengan pembahasan ini? Saya angkat satu masalah dari sejumlah pejuang pembela cinta, karena tadi kan saya angkat cinta Nabi. Ada 3 golongan yang perlu diangkat di sini karena mereka terancam dengan kegagalan meski mereka hidup bersama orang-orang beriman.
cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta Allah. Tapi ada yang dikhawatirkan dari para pelaku yang mengaku cinta Rasul, cinta Allah. Apa yang dikhawatirkan? Mereka sangat perlu segera mendapat bimbingan agar cinta mereka berguna bagi masa depan. Jadi bukan diserang, bukan dihantam apabila ada orang yang tidak tepat memahami Quran dan memahami sunnah. Boleh jadi saat ini mereka jauh dari tepat, tetapi menjelang wafat mereka mendapatkan nikmat husnul khatimah. Oh, banyak yang begitu. Allah Maha Kuasa memasukkan ahli maksiat ke dalam surga, karena surga milik Allah. Orang yang ahli maksiat ciptaan Allah, dan apabila Allah ingin membuktikan kepada umat bahwa Allah Maha Penyayang namun Maha Adil, maka Allah perlihatkan kepada manusia ahli maksiat tersebut yang akan masuk surga menjelang wafat dia taubat, dia zikir, bahkan meninggal saat sujud. Pada sehari-hari disaksikan masyarakat banyak tukang maksiat, tapi menjelang wafat Allah berikan kepadanya nikmat ruku, nikmat sujud. Waktu itulah dia menghembuskan nafas terakhir. Oh, gampang. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil. Keadilannya untuk kita pahami. Dan kalau keadilan semata yang Allah tegakkan untuk umat manusia, mungkin tidak ada seorang pun yang akan masuk surga. Kalau hanya berdasarkan keadilan semata. Karena tidak ada seorang pun yang mampu beribadah terus tanpa maksiat. Yang mampu memanfaatkan semua karunia Allah dalam syukur semuanya. Pasti ada pelanggaran yang dilakukan, pasti ada kelalaian, pasti ada penyalahgunaan terhadap karunia Allah. Ya, dialami oleh kita sehari-hari. Makanya kita berharap ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang perlu kita segera ingatkan? Pertama, mereka kelompok orang yang berjuang meraih cinta sejati dengan memandang cukup bersolawat kepada Nabi tanpa memperhatikan kewajiban dan ketetapan syar'i. Ada yang begitu? Oh, banyak. Antara lain telah viral melalui media sosial pernyataan seorang tokoh tasawuf yang mengatakan satu-satunya ibadah yang pasti diterima Allah adalah salawat kepada Rasulullah. Karena kemuliaan nama Rasulullah yang keluar dari lisanmu, walaupun dirimu bersolawat dalam keadaan lalai dan riya. Solawat karena riya juga akan diterima. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan, innama akhwafa alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Rasul menjawab, ar-riya. Itu termasuk syirik. Kalau syirik nggak akan diterima amal ibadahnya. Ya termasuk salawat. Salawat untuk riya bagaimana mungkin diterima oleh Allah. Tapi pernyataan ini kenapa muncul? Ini juga yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Mereka beriman kepada Rasulullah. Cuma mungkin pada saat sholawatnya riya. Nah, ini perlu diingatkan. Kemudian kedua, ya belum selesai ya. Pernyataan ini telah menggiring mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Ada ini yang kerjaan cuma sholawat aja. Sambil joget, sambil bernyanyi. Dan sholat saja ditinggalkan. Karena berpandangan bahwa dengan sholawat kepada Nabi mereka akan selamat. Itu lebih penting daripada sholat. Itu ada mereka yang mengatakan demikian. Sholawat lebih penting daripada sholat. La hawla wa la quwata illa billah. Kelompok kedua, mereka yang menjadikan cinta Allah sebagai jalan menuju cinta Ahlul Bait, terutama Husain. Aneh kan? Kenapa tidak cinta Husain menuju Allah, bukan cinta Allah menuju Husain? Dan itu saya dengar langsung ceramahnya itu. Dan seorang ulama besar bertanya langsung kepada jamaah, apakah kalian cinta Allah untuk mendapat cinta Husain atau cinta Husain untuk mendapatkan cinta Allah? Nah, kebanyakan kalian cinta Allah menuju cinta Husain, cinta Rasul menuju cinta Husain. Aku, kata dia, wallahi aku bersumpah saat ini,
kata dia itu. Aku saat ini berubah. Aku mencintai Husain, mencintai Rasul untuk mencintai Allah. Saya bahagia mendengarkan ulama seperti ini. Dulunya dia pengikut itu, tapi berubah, subhanallah. Dan ini adalah seorang ulama besar, karyanya banyak sekali. Sebutkan saja namanya? Boleh, kan ini bagus kan? Namanya adalah Syekh Al-Haidari. Karyanya banyak itu. Syekh Kamal Al-Haidari. Saya sering mendengarkan ceramah dia dengan kontroversinya. Saya jadikan sebagai informasi saja. Bukan untuk membuat saya bimbang gelisah. Kok ada orang seperti ini? Enggak usah. Itu sekedar informasi. Karena memang kehidupan manusia sangat berbeda, beragam. Orang berilmu, enggak semuanya benar. Orang yang tidak berilmu, jangan dianggap semuanya tidak benar. Orang yang tidak berilmu, nyari ilmu terus karena Allah. Itu kan jalan menuju ridho Allah. Orang yang berilmu bangga dengan ilmunya dan merasa angkuh dengan ilmunya, wah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga, mereka yang sibuk dengan ekspresi cinta Nabi. Yang tadi belum selesainya. Saya selesaikan dulu yang tadi. Mereka yang menjadikan cinta Allah sebagai jalan menuju cinta Ahlul Bait, terutama Husain. Hingga mereka sering memanggil-manggil Husain dalam berbagai aktivitas religi secara rutin. Hal ini mereka lakukan karena berkeyakinan bahwa Husain adalah juru selamat pada hari kiamat. Saya mendengar langsung lagi tawaf. Orang tawaf nangis, ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. La haula wala quwwata illa billah. Saya mendengar orang seperti itu. Allahumma hdi, ya Allah berikan hidayahmu padanya. Allahumma wafiqhu ila ma fi ridhak, ya Allah berikan taufik padanya. Kasihan ini. Dia cinta Husain tentunya karena memang yakin Sayyidina Husain adalah cucu Rasul. Rasul adalah hamba pilihan Allah. Tapi kenapa kok sampai memanggil-manggil Husain? Ini adalah realita. Saya dengar langsung. Saya saksikan langsung orangnya lagi tawaf berkata begitu. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang sibuk dengan ekspresi cinta Nabi melalui gerakan-gerakan aneh hingga tidak sadarkan diri. Ini tingkat internasional, ini bukan cuma tingkat di kita ini. Karena melalui media sosial saat ini kita dapat mengetahui keadaan dan perilaku manusia dari berbagai kelompok, golongan dan negara. Coba itu manggil-manggil Rasul sampai ada yang pingsan gitunya. Aduh, gimana itu? Pada sehebat-hebatnya orang yang cinta Rasul saat ini tidak akan dapat menandingi kecintaan sahabat kepada Rasul. Sahabat Nabi tentunya lebih mencintai Nabi melebihi kita semuanya. Hanya mungkin prosesnya, kalau proses cinta Nabi, proses iman kepada Nabi, boleh jadi orang sekarang lebih hebat daripada sahabat. Prosesnya ya. Kenapa? Kalau sahabat Nabi beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka melihat akhlak Rasul begitu mengagumkan, raut muka, wajah Rasulullah sangat mengagumkan, tutur katanya sangat menakjubkan. Mereka beriman kepada Rasulullah dan saat mereka mendengar Rasulullah membaca Quran begitu mengagumkan sampai Abu Jahal senang mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Kenapa? Karena suara Rasul begitu merdunya. Saat membaca Al-Quran penuh penjiwaan, diresapi sampai mendalam. Orang senang mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Abu Jahal itu. Tapi tidak beriman. Kita beriman walaupun tidak sampai setingkat itu menikmati Al-Quran. Jadi kalau kita itu beriman kepada Rasulullah hanya berlandaskan kalbu. Tidak sempat melihat, tidak sempat bertemu. Tapi praktek membuktikan keimanan, tingkat sahabat tidak dapat dikalahkan oleh kita. Sampai disanjung dalam Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
orang yang dahulu, generasi pertama dari Muhajirin dan Ansar, dan juga para pengikut Muhajirin dan Ansar menuju Rasulullah dengan penuh keikhlasan, mereka telah mendapatkan gelar yang sangat luar biasa, gelar jaminan kesuksesan. Gelar sekarang yang diterima dari akademik ya, gelar akademik enggak menjamin kesuksesan. Apalagi ada seorang tokoh yang gelarnya diperdebatkan saat ini ya, selagi rame lah gitu. Kita mah enggak ikut-ikutan, enggak punya bukti. Palsu dan aslinya juga kita mah enggak punya bukti, dengerin aja dah. Informasi saja cukup. Tapi yang pasti gelar dari Allah adalah yang akan membawa kepada keselamatan. Apa gelar dari Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun merasa nikmat, merasa puas mendapatkan nikmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan Al-Quran. Wa radu an. Nah, kelompok ketiga, mereka yang sibuk dengan ekspresi cinta Nabi melalui gerakan-gerakan aneh hingga tidak sadarkan diri. Karena mereka berpandangan bahwa cara membuktikan cinta kepada Rasulullah boleh dengan berbagai cara tanpa batas. Sebagai bukti senang dan bahagia menyambut kehadirannya. Ini saya langsung mendengar seseorang tokoh yang berkata begitu. Ya, dia saat menyampaikan ceramahnya. Kita ekspresikan cinta Rasul dengan cara apa silakan. Tanpa batas. Makanya ada yang joget-jogetnya, ada yang wah macam-macam. Ada juga yang sampai apa itu muternya. Itu kata mereka itu ekspresi cinta Nabi. Kelompok ini sering ditemukan di berbagai negara termasuk di tanah air kita. Maka cara apa yang mesti kita lakukan untuk supaya ya kita bisa bertemu dengan mereka dalam surga. Ketika kelompok ini berpegang dengan pandangan yang muncul tanpa dasar dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi, tidak pula dari ajaran Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, siapakah mereka itu? Mereka adalah saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka adalah saudara kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Mereka adalah saudara kita yang perlu kita doakan agar mendapat hidayah dan taufiknya. Mereka adalah saudara kita yang perlu kita ingatkan dan kita arahkan dengan penuh kesayangan agar mereka melakukan perbaikan diri dan kalimat dan berminat mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Sungguh mereka berjuang untuk mencintai Rasulullah, namun sayang mereka kurang perhatian terhadap aturan dan cara yang Rasul ajarkan. Melainkan mereka buat cara sendiri sesuai selera masing-masing. Tapi mereka punya keinginan untuk mencintai Rasul. Itu saja pertemuannya dengan kita. Ada yang bertemu dengan kita. Mengapa mereka tidak memilih jalan yang Rasulullah SAW tunjukkan? Karena mereka sudah terkena doktrin yang membuat mereka tidak merasa terpanggil untuk melakukan studi kritis terhadap ajaran yang mereka terima dari leluhur mereka yang mereka cintai. Saya kemarin isi pengajian di tempat yang lain, subuh kemarin, saya bertemu dengan orang yang kata beliau, saya baru hijrah tahun 2019. 40 tahun mengikuti ajaran yang lain, yang mengaku lebih suci, lebih bersih, lebih terjamin masuk surga. Mereka baca Quran, mereka baca hadis. Namun cara memahami Quran, cara memahami hadis, semuanya anggota jamaah mereka dilarang baca buku, dilarang mendengarkan ceramah, tapi harus ikut gurunya saja. Kata dia, saya tersiksa. Sempat saya di perjalanan jauh, mau sholat, nggak menemukan masjid yang memang organisasinya, sampai meninggalkan sholat. Di situ saya sedih. Kok masa sih? Karena gara-gara tidak menemukan masjid jamaah kita sampai enggak sholat. Berat rasanya. Nah, kemarin hadir. Kok bisa seperti itu? Ya, kata beliau, saya sejak mendengarkan keterangan Ustadz, katanya di YouTube, mendengarkan keterangan saya. Saya bilang sekarang zaman media sosial. Kita dapat membuktikan mana
yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dibuktikan kebenarannya terkait dengan kajian hadis. Kalau dulu mungkin kita tercengang ketika ada orang yang berkata ini hadis ini lemah, dhaif, ini yang kuat. Sekarang bisa kita buktikan apa yang dia katakan lemah, benarkah lemah? Apa yang dia katakan sahih, benarkah sahih? Kita sekarang mudah dengan media sosial, dengan elektronik. Ya, pernah saya sampaikan juga di sini seperti ini umpamanya. Ini kan hadis yang tadi saya terangkan. Cukup membuka buku pinter di sini. Ini laptop, ini buku pinter nih. Saya tadi cukup menulis di sini min buyutillah. Nah, langsung saya klik beberapa kitab hadis, Muslim, Bukhari, kemudian Ad-Darimi, ya Kutubut Tis'ah, langsung saya klik di sini, maka akan muncul langsung hadisnya yang mengandung kalimat min buyutillah. Dari sekian banyak hadis, di sini ada kitab hadis dalam laptop ini 191 kitab, bukan jilid, bukan halaman. 191 nama kitab. Bukhari satu itu ya, Muslim satu itu, Musnad Ahmad bin Hambal, wow luar biasa, sejuta hadis itu satu itu. Jadi gampang sekarang mencari hadis. Maka pemahaman pun terhadap hadis, terhadap Al-Quran, yuk kita gali, kita kaji banding sekian banyak ulama di seluruh dunia, terutama bagi yang menguasai bahasa yang lain di samping bahasa Indonesia. Banyak penceramah bahasa Inggris. Ya subhanallah, Zakir Naik keliling dunia ya menyampaikan dakwah. Dulu ada Ahmad Didat. Nah, dengan teknologi kita saksikan bagaimana perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu. Penambahan jumlah umat Islam dari waktu ke waktu. Sekali masuk ke dalam Islam dari luar 100.000. Sedangkan yang keluar dari Islam ya paling 1, 2 gitu. Itu pun memang sewaktu masih dalam Islamnya belum mengerti Islam dia. Belum melaksanakan Islam. Tapi yang masuk ke dalam Islam dan kita saksikan di media luar biasa banyaknya. Ya, hadis tadi ada dalam riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi. Ini kita lihat yang tadi, yang hadis yang tadi saya baca yang ini nih. Gitulah gampang sekarang. Maka ya orang yang tadi juga menyatakan, setelahnya saya bahas berbagai cara dan alhamdulillah beliau mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik sehingga kembali kepada yang sama-sama kita nikmati, kita ya tekuni bersama saat ini. Dan sebetulnya bahasan tasawuf syar'i ini adalah kajian surat Ad-Duha. Cuma kalau dibahas semuanya kan panjangnya. Saya sampaikan sekarang sebab turun surat Ad-Duha. Sebab turunnya ya ini. Sebab turun surat Ad-Duha. Kita lihat kisahnya. Haddatsana Aswad bin Qais qala sami'tu Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw salasan. Rasulullah mengalami masalah kesehatan sampai beliau tidak terdengar qiyamul lail entah 2 malam atau 3 malam. Faja'at imra'atun, maka datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, wanita ini bukan orang yang beragama Islam pada waktu itu ya, belum beriman kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul. Dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku sungguh sangat berharap setanmu telah meninggalkanmu. Lam arahu qaribaka mundu lailatain aw thalatha. Aku tidak mendengar, tidak melihat
syaitan mendekatimu sejak 2 malam atau 3 malam. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal-laili idza saja. Setelahnya perempuan datang seperti itu ngomongnya, maka turunlah surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu yang sangat memberikan harapan untuk masa depan, dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, belum tersibukkan dengan apa-apa, itulah waktu duha. Memberi makna bahwa engkau wahai Muhammad jangan sampai menghiraukan kalimat itu. Masa depan kamu sangat cerah. Wad-duha wal-laili idza saja, dan demi malam yang sangat bermakna bagi semua hamba Allah untuk komunikasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kehidupan siang, malam, sore, pagi, komunikasikan di malam hari dengan Allah. Wal-laili idza saja, manakala sudah tiba waktunya dalam keadaan sunyi, sepi, nikmat sekali bagi setiap hamba untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat utama, terutama sudah melewati pertengahan malam, saat utama bagi seorang hamba berkomunikasi dengan pencipta semua alam. Kalau ada orang yang merasa bangga ketemu dengan pembesar, pas bertemu bisa ngobrol, langsung buka handphone, langsung selfie-nya, ingin diperlihatkan kepada yang lain, aku udah bertemu dengan orang besar ini. Bagaimana kita bisa bertemu dengan zat pencipta semua orang besar sejak zaman dahulu sampai saat ini? Oh, nikmat ketemu dengan Allah di malam hari, berkomunikasi langsung dengan Allah, dan kita mendengar dengan pendengaran imani jawaban dari Allah. Manakala kita menyampaikan permohonan, Allah memberikan balasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung merespon dengan kalimat hamidani abdi ar-rahmanir rahim. Allah merespon dengan kalimat asna alayya abdi maliki yaumiddin. Allah merespon dengan kalimat majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah merespon dengan kalimat hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, sampai kalimat akhir, sampai waladhdallin. Allah menjelaskan dengan kalimat hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Apa itu artinya? Ketika ayat pertama Allah merespon hambaku memujiku, berikutnya hambaku menyanjungku, berikutnya hambaku memuliakanku, berikutnya lagi ini antara aku dengan hambaku, hamba yang minta aku yang ngasih, hamba yang lemah aku yang memberikan kekuatan, hamba yang menyembah aku yang disembah, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Itu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir. Maka Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, dan apa yang diminta sudah disiapkan baginya. Nah, wal-laili saja, ma wadda'ak rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Itu perempuan bilang sudah meninggalkanmu, enggak lah. Ma wadda'aka Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan Rabbmu tidak membenci. Surat Ad-Duha, ketika saya dulu waktu baru sehat dari sakit yang cukup berat, yaitu ya tergeletak di rumah sakit, tidak boleh bergerak, aduh cukup berat rasanya, 2 minggu tidak boleh bangun. Masya Allah, itu baru seperti itu terasa berat bagaimana di neraka. Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, pas sudah diberi oleh Allah nikmat sembuh, nikmat pulang ke rumah, tapi tidak boleh ada aktivitas dulu, tidak boleh keluar dari rumah karena ada tangga, nanti bisa merusak proses pengobatan saraf. Saya di rumah terus cuma jalan bolak-balik mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, dan alhamdulillah dengan adanya sakit dapat ilmu tambahan banyak dari para ulama, habis nggak kemana-mana mendengarkan YouTube terus. Sampai kenal dengan ahli sejarah, kenal dengan ini melalui YouTube saja. Mereka masih nggak kenal saya, cuma saya kenal mereka. Nah, ketika sholat, saya tidak bisa lepas dari surat Ad-Duha. Ketika sholat karena sendirian di rumah atau paling dengan keluarga, jadi imam, saya tidak bisa lepas dari surat Ad-Duha. Kenapa? Pas sampai kepada ayat kalimat ini,
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak membiarkan kamu celaka di jalanan. Rabbmu tidak membiarkan kamu pingsan di luar. Terutama dalam keadaan sedang maksiat. Allah, na'udzubillah, sangat takut sekali. Kalau sekiranya Rabbmu melihat kamu dalam keadaan sedang maksiat, lalu dibiarkan waktu itu dalam keadaan tergeletak, ngeri sekali. Maka terkadang diulang-ulang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terasa nikmat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak membencimu. Makanya kamu sakit masih bisa dirawat di rumah sakit Al-Islam lagi. Alhamdulillah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi ingat, walal akhiratu khair laka minal ula. Ingat, akhirat lebih baik daripada yang awal. Yang belakangan lebih baik daripada yang duluan. Untuk Rasul, kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula ini sangat luas. Kalau untuk kita menekankan akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi untuk Rasul tidak sebatas itu. Untuk Rasul adalah kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan kehidupan besok akan lebih baik daripada hari ini. Dan terus begitu untuk Rasul. Naik terus, nggak pernah turun-turun. Kalau kita kan naik turun-turun. Naik turun-turun. Turunnya 2 kali, naiknya 1 kali. Kalau tidak Allah selamatkan, kita sudah jatuh. Tapi kalau Rasulullah dari setiap hari itu naik terus derajatnya. Yang membaca sholawat semakin banyak. Yang membaca syahadat, membaca nama Muhammad semakin banyak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu buat kamu. Hanya satu nama manusia yang disebut tanpa henti. 1 detik pun gak pernah berhenti disebut namanya. Sekarang di sini sedang tidak terdengar ucapan sholawat. Tetapi di tempat yang lain selalu ada. Nyambung terus. Yang sholat nyambung terus. Setiap kali orang melaksanakan sholat pasti mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Kan nyambung terus itu. Ada yang membaca syahadat, ada yang adzan, ada yang sholawat di seluruh dunia. Tentunya enggak pernah berhenti kalau kedengaran semuanya itu. Sebutan nama Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi umat seorang Nabi yang namanya tidak pernah berhenti disebut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat yang belakangan lebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada yang duluan. Allah tidak berfirman wala yaumil qiyamah khairun min yaumid dunya atau wal akhirah khairun minad dunya. Kenapa? Karena yang dia maksud lebih luas, tidak hanya sekedar perbandingan akhirat dengan dunia. Untuk Rasulullah hari ini lebih baik dari kemarin. Esok pasti hari lebih baik daripada hari ini, terus begitu. Karena Rasulullah dijamin semua ungkapannya bermakna, dijamin semua perbuatannya berkualitas, dijamin semua pemikirannya cerah, cerdas dan juga mengantarkan manusia menuju kebaikan. Dijamin perasaan beliau tidak pernah ternodai dengan iri, dengki, hasud, enggak pernah. Semuanya berkualitas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk kita apa itu ayat itu manfaatnya? Aplikasi dari ayat itu apa? Perjuangan mesti kita lakukan agar setiap waktu kita tingkatkan amal saleh sesuai dengan yang kita imani dari ayat surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kepada Rasul sudah tegaskan akhirat lebih baik daripada yang pertama. Ya Allah, aku mohon karena aku adalah beriman kepada Nabi-Mu, Rasul-Mu. Engkau berikan hidayah taufikmu kepadaku, kepada hamba ini yang sangat lemah ini, agar aku juga bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah berjanji kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tik, dan Rabbmu pasti akan memberikan kepada kamu fatarda, dan kamu akan merasakan puas, bahagia. Surat Ad-Duha ini adalah merupakan informasi dari Allah untuk Nabi Muhammad yang berguna bagi umatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk penyebar rahmat bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam, Allahu Akbar. Bukan cuma manusia, akan tapi juga jin. Bukan cuma manusia dan jin, makhluk-makhluk yang lain. Bahkan sampai kepada makhluk yang di langit. Bahkan sampai kepada alam yang Jibril saja tidak nyampe. Kan waktu Mi'rajnya Rasulullah sering dijelaskan oleh para ulama dengan merujuk kepada hadis Bukhari bahwa ketika Jibril bersama Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke satu tempat, kata Jibril kepada Rasulullah, lanjutkan perjalanan kamu, aku cuma sampai di sini. Berarti ini betul-betul Rasulullah itu jangkauannya lebih daripada Jibril. Kenapa? Karena penyebar rahmat untuk seluruh alam. Realitanya yang kita saksikan bagaimana? Bahwa rahmat Rasulullah tersebar untuk seluruh alam. Aturan Islam, aturan yang disampaikan Rasul, bagaimana cara berkomunikasi kita dengan sesama manusia. Hadis tadi sangat luar biasa ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah wa man satru, dan selanjutnya sampai selesai. Itu kan kita diperintah untuk menjadi orang yang berguna buat yang lain. Ya cuma manusia itu dong. Enggak, dengan binatang pun. Taruhlah pamannya kita mau memotong hewan ternak yang halal, Rasul bersabda, man arada ayyadbah falyuhidda shifratahu. Siapa yang ingin menyembelih entah ayam entah kambing, maka tajamkanlah goloknya biar tidak terasa oleh yang dipotong, rasa sakit segera mati. Sampai seperti itu. Kemudian apalagi kalaulah kita mau membuang bulu ayam, maka tunggu sampai tidak bernapas baru masukkan ke air panas. Kalau enggak, itu termasuk yang bangke yang dimakan itu. Dia mati bukan karena dipotong, tapi mati karena direbus. Al-Quran menyebutkan harimat alaikumul maitatu dan al-mayyitatu. Ada al-maitatu, ada al-maitatu. Ada innama harrama alaikumul maitata dan al-mayyitata. Dua bacaan. Yang satu memberikan makna bahwa bangke yang diketahui kalian jangan dimakan. Ada juga bangke tapi tidak seperti bangke. Karena sudah dipotong. Tapi sebetulnya matinya dengan direbus. Itu adalah al-mayyitah, itu namanya itu. Walal akhidhu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat menyebarkan rahmat di dunia dan di akhirat. Lebih baik daripada di dunia apa? Allah mengizinkan Rasul menyebarkan syafaat. Itu langsung menuju surga. Lebih hebat lagi. Di dunia rahmat untuk semua manusia, termasuk yang kafir, dapat nikmat dari Allah, disebarluaskan oleh Rasulullah SAW. Maka banyak orang yang berbicara akhir-akhir ini tentang hakikat Islam untuk seluruh umat manusia, termasuk yang tidak beragama Islam, dapat manfaat dari Islam. Antara lain aturan kebersihan. Konon kabarnya sebelum diajarkan oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang tidak kenal kebersihan itu di mana-mana, yang sehingga mereka itu wah kotor. Makanya di mana-mana parfum itu lebih hebat karena memang tidak mandi mereka, cukup dengan parfum aja. Umat Islam subhanallah setiap hari minimal 5 kali kita membersihkan diri, minimal wajah dan tangan. Dan ternyata COVID yang beberapa waktu yang lalu diramaikan, nyuruh cuci tangan terus. Ya umat Islam udah biasa nyuci tangan. Setiap hari minimal 5 kali. Banyak sekali makna bukti rahmatan lil alamin. Dan sewaktu Rasulullah memimpin perang, Rasulullah berpesan, jangan membunuh kakek, nenek, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak pepohonan,
Jangan merusak binatang yang mereka tunggangi. Subhanallah. Itulah rahmatan lil alamin. Kemudian untuk akhirat bagaimana? Penyebar syafaat buat hamba-hamba yang Allah tetapkan berhak mendapatkannya. Itulah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini penting. Bulan Rabiul Awal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Enggak salah kalau kita mengkaji kehidupan Rasulullah sejak sebelum diangkat jadi Rasul. Karena ada orang yang berkata begitu, ngapain cerita Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul? Udah sejak dari jadi Rasulullah saja. Itu syariat buat kita, sunnah buat kita. Adapun waktu kecil ngapain disebut-sebut? Al-Quran mengingatkan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'awna. Itu jelas pentingnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW sejak masih yatim. Kalau masih yatim ya masih kecil. Kalau sudah jadi Rasul mah nggak yatim lagi. Ustadz Husain, Ustadz Iding nggak yatim. Saya nggak yatim, sekarang udah punya cucu. Yatim itu masih kecil. Kalimat Al-Quran, yatim itu sampai kapan itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji yatim-yatim sampai mereka tiba waktu nikah. Nah, kalau sudah nikah, sudah punya anak, gak disebut yatim baginya. Yatim itu sebelum menikah atau sebelum usia nikah itu yatim. Berarti Rasulullah SAW disebut-sebut dalam Al-Quran, fa'ammal yatima atau alam yajidka yatiman fa'awa. Berarti kita mengkaji kehidupan Rasulullah sejak kecil, perintah dari surat Ad-Duha, enggak salah. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk Nabi Muhammad. Beliau punya ayah namanya sangat indah, Abdullah. Beliau punya ibu namanya sangat indah, Aminah. Dan Rasul dapat gelar Al-Amin. Kan jelas ya. Dan Rasul juga mendapat gelar Abdullah juga dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdi itu Abdullah kan. Kemudian Rasulullah pas lahir, budaya pada waktu itu di Arab, seorang ibu melahirkan, maka dicari oleh orang-orang yang suka mencari upah menyusui. Maka datanglah pada musimnya ke tempat di mana Rasulullah berada, datang ibu-ibu yang bawa bayi. Bayi dia berarti artinya sedang subur payudaranya dan ingin juga menjadi orang yang dapat upah dari menyusui anak orang lain. Nah, ketika Nabi Muhammad masih bayi, ditanya, ini anak siapa? Anak Abdullah, mana ayahnya? Sudah wafat. Enggak menarik. Menyusui anak yatim, enggak dapat upah apa-apa dong. Udah. Yang lain-lain udah pada diambil. Pas Nabi Muhammad tidak ada yang ngambil. Tapi di situ ada namanya Suwaibah. Budaknya Abu Lahab. Udahlah, aku aja yang menyusui dia. Disusuilah Suwaibah. Nama yang menyusui pertama Rasulullah namanya Suwaibah. Apa Suwaibah? Sawab, pahala. Jadi ada nama yang indah juga untuk orang yang pertama menyusui beliau. Kemudian setelah itu, ya itu yang pertama menyusui dia. Tapi yang membawa ke tempat lain bukan Suwaibah. Suwaibah tinggalnya di situ. Tapi yang membawa ke tempat yang lain karena beliau ditinggal, yang lain-lain bayi-bayi yang lain pada diambil oleh ibu-ibu yang mencari upah menyusui. Nabi Muhammad ditinggal, maka di situ ada Halimah. Halimah, nama indah juga. Sabar, santun, lembut itu Halimah. Yang menyusui Rasulullah adalah Halimah. Kalau Suwaibah cuma pertama saja. Lanjutannya adalah Halimah Sa'diyah. Halimah melihat ini bayi nggak ada yang ngambil, udahlah aku aja ambil. Dia bilang sama suaminya,
boleh aku ambil ini anak? Ya terserah kamu lah. Maka diambil Nabi Muhammad oleh Halimah dan disusui oleh beliau. Tiba-tiba suburlah Halimah itu, sehingga buat saudaranya, saudara sesusu Nabi Muhammad dapat kenikmatan baru. Siapa saudara sesusu Nabi Muhammad? Namanya Abdullah lagi. Jadi Nabi Muhammad itu punya ayah Abdullah dan punya saudara bernama Abdullah, saudara sesusu. Tapi di situ ada yang lainnya juga. Nah, waktu yang bersamaan dengan Rasulullah namanya Abdullah. Memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apa akidahnya Halimah, Suwaibah, kemudian Aminah, kemudian Abdullah, apa akidahnya? Apakah mereka bertauhid ataukah syirik? Kita tidak dituntut untuk tahu. Buat apa kita capek-capek? Cukup saja kita ambil pelajaran dari apa yang diajarkan Rasulullah. Rasul tidak menerangkan kepada kita apakah ibunya musyrikah ataukah mukminah, tidak menerangkan. Walaupun sempat sekali waktu Rasulullah nangis sedang berjalan bersama para sahabat. Rasulullah turun ke satu lembah, di situ beliau nangis. Para sahabat melihat Rasulullah nangis, ikut nangis. Ya, Rasulullah nangis, mereka ikut saja. Begitulah komunikasi emosional para sahabat dengan Rasulullah. Rasul nangis, nangis mereka. Walaupun tidak tahu apa yang membuat Rasulullah nangis. Setelahnya Rasulullah melihat para sahabat nangis, Rasulullah berhenti di tempat situ langsung menuju sahabat. Kenapa kalian menangis? Mereka menjawab, kami menangis karena melihat engkau menangis. Ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau menangisi kami? Atau ada yang lain? Rasul menjawab, ya aku menangisi kalian. Dan yang lainnya juga ada, yaitu aku tadi menuju kuburan ibuku. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat ampunan padanya. Tapi Allah memberitahu itu bukan hak kamu. Gak usah kamu begitu. Aku menangis pada Allah. Apakah kalimat tersebut menggambarkan bahwa Siti Aminah tidak bertauhid ataukah bertauhid? Enggak sampai ke sana. Cuma kalau dipahami begitu wajar. Tapi kita tidak sampai seperti itulah. Cukup sajalah Rasulullah menangisi ibunya, memohon kepada Allah agar dicurahkan ampunan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Kenapa? Karena Rasul tidak tahu tentang akidah ayah dan ibunya. Gak usahlah. Itu urusan kami. Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, ini yang menimbulkan permasalahan ya. Kata seorang ustadz, orang tua Rasulullah tidak beriman. Marah yang lain ya. Kita tidak diminta untuk itu. Udah cukup saja. Itu adalah peristiwa yang dialami Rasulullah. Seperti itu selesai sudah. Adapun kehidupan orang tua Rasulullah di akhirat, hanya Allah saja yang mengatur segala-galanya. Hanya pelajaran apa yang patut kita ambil dari peristiwa itu. Pelajaran yang sangat berarti buat kita. Bahwa Rasulullah SAW tidak mendapatkan ilmu keyakinan dari orang tua. Itu yang paling utama. Artinya Rasulullah bersih murni. Ajaran yang beliau ajarkan kepada umat murni dari Allah. Tidak ada ikut campur orang tuanya. Ini juga hikmatnya kenapa Rasulullah ditakdirkan Allah pas lahir dalam keadaan yatim. Lalu setelahnya lahir disusui oleh Suwaibah. Kemudian diambil oleh Halimah. Sampai usia 5 tahun. Setelahnya 5 tahun usia Rasulullah, dan sempat ditemukan peristiwa yang sangat mengagetkan dilihat oleh Abdullah dan kawan-kawannya pada usia 3 tahun, lagi main-main anak usia 3 tahunnya. Tiba-tiba Rasulullah berada di salah satu pohon, datang 2 pemuda langsung membelah dadanya dan mengeluarkan isi perutnya, isi dadanya, lalu dicuci, dibersihkan. Setelah itu ditutup lagi. Dan kemudian aman-aman saja, sehat, tidak kelihatan apa-apa. Teman-temannya yang menyaksikan hal itu jelas kaget.
dan nggak bisa tahan, ceritalah kepada yang lain, termasuk kepada ibu susunya itu. Maka mendengar peristiwa itu, Halimah lebih sayang kepada beliau. Kemudian sampailah usia 5 tahun dikembalikan kepada ibu Aminah. Dan setelahnya dikembalikan kepada ibunya, cuma hidup 1 tahun bersama ibunya, ditinggal wafat. Kenapa kok cuma diberi kesempatan sebentar bersama ibunya? Pertama, komunikasi emosional dengan ibu terpelihara. Dikenalkan setelahnya usia 5 tahun. Waktu masih bayi kan nggak tahunya, nggak sadar. Saya sendiri waktu lahir ya ditinggal ibu saya wafat waktu usia saya 1,5 tahun. Sampai saat ini saya nggak tahu wajah ibu. Rasulullah ditinggal wafat oleh ibu pas usia 6 tahun. Kenal wajah ibu, tapi tidak ada keterikatan yang kuat dengan ibunya karena beliau mendapat tugas yang lebih besar, yang lebih berat, yaitu menyebarkan dakwah. Sehingga beliau tidak sibuk dengan ingat ibu, cuma bertemu sebentar. Subhanallah, itu semuanya hikmatnya ya. Tentu masih banyak lagi hikmat-hikmat yang lainnya. Udah mau jam 6. Sekarang mah agak lamanya sampai jam 6 teh. Ya baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini enggak usah dibahas sekarang dah. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau masih memungkinkan saya lanjutkan kajian surat Ad-Duha. Dan ini surat Ad-Duha sudah saya tulis. Kalau sekiranya ada grupnya di sini nanti saya kirimkan. Biar bisa dibaca ya. Grup WhatsApp nanti saya kirimkan atau ke Ustaz Husain aja saya kirimkan. Insyaallah nanti mungkin dibagikan ke jamaah surat Ad-Duha ini biar nanti waktu mengkaji di sini ya bisa melihat dan bisa dibuka lagi di rumah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi dan saya sekaligus mohon doanya nanti mungkin Selasa tanggal 25 saya akan berangkat lagi membimbing jamaah umroh karena ya ada jamaah yang memang bertanya kapan Ustaz Saiful Islam berangkat. Jadi susah kalau yang itu banyak. Kalau yang lain mendaftar kapan aja jadwal berangkat. Tapi ada orang yang begitu menunggu saya berangkat. Berarti harus saya berangkat. Ya insyaallah tanggal 25 saya berangkat. Mungkin pulang tanggal 2. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dzikra. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ilman wa amala. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an khuluqan wa subula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.